Jadi seni itu juga mengandung unsur-unsur spiritual. Iya, Bis. Bukan hanya untuk orang buat happy-happy, mungkin alat musik, untuk berperang juga kadang-kadang pakai alat musik. Kenapa? Pas pulang dari tugas pekerjaannya dia ketabrak kereta. Masih ada tuntutan. Tadinya aku nggak pernah percaya yang gitu-gitu. Padahal aku orang medis yang biasa ngejalin itu, tapi ini baru aku ngelihat real gitu. Bidan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berdua saat ini sedang berada di sebuah studio di daerah Bekasi, di mana di sini ada tempat seorang musisi senior berkarya. Siapakah musisi itu? Beliau adalah yang dulu pernah viral dengan lagunya Maria. Lagunya yang lain adalah Dia dan Dia, terus Restumu Tuhan, itu diantaranya ya. Dia adalah Bang Julius Sitanggang. Yeay, siapa yang nggak kenal beliau? Ini adalah idola saya waktu saya masih sekolah SMP. Mungkin di antara Sobat Mata Langit ada juga yang mengidolakan beliau. Nah, sekarang aku dan Panglima Langit akan mempertemukan kalian untuk mengobati kerinduannya. Tapi kali ini beliau akan bercerita tentang pengalaman spiritual atau pengalaman di luar nalar. Ya, Panglima, kita samperin Bang Julius yuk. Boleh. Dia lagi latihan. Yuk kita samperin. Permisi. Hei, Bang Julius. Boleh mengenal? Boleh. Mbak Ratna. Mbak Ratna Listi ya. Ini lagi ngelatih bidan. Lagi ngelatih. Oh, Bidan. jadi beliau ini bidan tapi juga biduan berarti? Nah, Iya bidan dong, dan belajar jadi pengen biduan. Mau jadi biduan. Wah, keren. Ini diganggu nggak apa-apa nih? Ya, nggak apa-apa. Ya. Santai deh. Santai. Halo. Iya. Waduh, Bang Panglima. Aduh. Kabarnya sehat, Bang. Mau ngajakin ini cerita-cerita kayak podcast gitu, tapi cerita pengalaman di luar nalar, Bang. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti ceritanya di situ, tapi ini Luar mau nalar pinjaman gimana piano, sih? boleh nggak? Apa tuh? Biar Monggo. ini fansnya Bang Julius. Panglima boleh duduk sini, aku di tengah. boleh, boleh. Oh, gitu. Oke. Biar fansnya Bang Julius itu terobati kangennya. Iya, iya. Karena- Oke, sip. Karena ini pasti kan banyak ditunggu ini Oh iya, Karena aku juga suka nonton Mata Langit. Mata Langit. Serius? Iya. Di YouTube kan? Iya dong. Sebelum Yang cerita yang agak-agak gimana ya, horor-horor, horor ceritanya. kita nyanyi dulu ya, nostalgia ya. Lagu apa? Oh, Lagunya Bang Julius dong yang hits. Oh. Kalau zaman dulu itu mungkin bahasa anak sekarang dulunya tuh viral gitu loh, ya kan? iya. Nggak ada orang nggak kenal gitu. Panglima ingat nggak lagunya Bang Julius? Oh, ingat. Nanti saya bisa nyanyiin. Oh, iya, 80-an ya, oke. Iya. Panglima maju sini. Iya, iya, Kita iya. pakai piano aja ya. Boleh, boleh, boleh. Aku pakai vokal. Masuk Ya, sini. oke. Kita cewek-cewek bikin vokal. Indahnya purnama yang berseri, tiada seindah senyummu kasih. Tiada lagi senyummu, tiada lagi candamu. Walau kau Telah tiada pergi untuk selamanya, namun cintaku tetaplah untukmu. Oh, Maria. Iya. Keren. Keren. Belum keluar suaranya belum. Karena kan belum pemanasan. Musisi, Bang. Iya, iya, iya. Musisi Kalau udah senior udah pemanasan bilang itu. pemanasan Panglima baru segini aja udah bagus, berarti suaranya bagus. Menurut Tapi Bang yang di dalamnya Julius? tadi masuk juga ke gua. Iya, rasa getarannya.
Kita boleh ngobrol di mana nih? Sebelah situ boleh ya? Boleh. Ya, Bang Julius sudah tahu dong kalau Mata Langit pasti beda dengan podcast lain karena kita ceritanya bukan cerita yang biasa, melainkan pengalaman di luar nalar. Nah, kira-kira apa nih pengalaman Bang Julius yang bisa dibagi atau diceritakan ke Sobat Mata Langit? Oh iya, aku kan kebetulan di sini di studio ini ya suka sendiri. Biasanya kalau yang kerja itu kan paling sampai sore ya. Tapi kalau kita sampai pagi. Seniman sih ya benar. Iya. Karena pasti tahu lah kalau kita lagi apa namanya inspirasinya keluarnya pas tengah malam ya. Lagi inspirasinya lagi keluar, lagi larut di dalam apa namanya karya ya. Kadang-kadang kita nggak kenal waktu gitu. Nah terus ya sering lah ya kalau tidur tuh kayak suka agak ada yang gimana gitu ya. Maksudnya apa, ketindihan atau gimana? Ketindihan sih pernah waktu itu ketindihan. Itu salah satu pengalaman juga tuh ya. Iya benar. Itu bukan karena badan kita atau tubuh kita yang ada salah gitu enggak? Oh enggak sih sebenarnya kalau gitu ya, itu mungkin semua orang pasti akan pernah mengalami kemungkinan seperti itu gitu. Iya. Tergantung tempat di mana kita jadi kalau aku berdiam. kan di sini di studio nih, jadi tidurnya di atas. Banyak juga kadang-kadang masuk ya, tapi aku sih Positif gitu ya. berdoalah positif, kebaikan gitu. Ya udah mengganggu ya. Iya. Gitu. Ya kita ngomongnya juga sopan karena kan namanya mungkin ya alam kita berbeda ya dimensinya gitu. Nah kebetulan bertabrakan dan juga kadang-kadang nggak ngerti juga ya, kadang-kadang suka ada yang begitu gitu loh. Tapi aku cuekin aja. Terlihat apa gimana? Sekelebat atau? Enggak, kadang-kadang masuk ya ke dalam gimana ya, susah untuk menjelaskannya susah, tapi Bang Julius agak merasa ada sedikit, sesuatu yang masuk ke badan gitu atau gimana? ya ke dalam pikiran gitu pas mau tidur istirahat gitu. Kadang-kadang ada yang suka entah seperti ngegigit kayak nyamuk lah gitu ya, gatel-gatel gitu kan. Iya bener nggak? Iya. Nah itu yang pengalaman seperti itu gitu loh. Nah, itu sering ya dialami ya? nggak sering sih, enggak, karena aku kan orangnya juga nggak terlalu takut lah ya, selalu dibikin asik aja gitu. Ya udah kita sama-sama makhluk hidup kan gitu. Nah, dia hidupnya alamnya lain, kita yang di ini kan dunia gitu ya. Jadi ya buat aku sih pengalaman itu ya kadang-kadang suka datang, tapi nggak keseringan sih, nggak juga. Tapi sebenarnya kalau masalah dunia gaib tuh abang percaya ya ada alam lain di luar diri kita? Saya pikir juga ada ya, karena kan kita namanya di dunia ini kan pasti ada lah yang seperti itu. Tapi kita menyikapinya juga jangan terlalu berlebihan lah gitu ya. Santai aja gitu. Betul. Kalau kita santai itu berarti kita tenang. Betul. Semakin kita responnya terlalu ini makin enak dia gitu, ya kan? Bener nggak, Bu Bidan? Ya. Nah, katanya ada yang mau ditanyakan sama Panglima berkaitan dengan apa? Kalau dengar musik sesuatu musik tertentu kan gimana tadi? Jadi kalau aku kan percaya ya musik-musik zaman dulu tuh, apalagi musik-musik purba seperti gong kayak gitu, itu kan pasti mengandung apa namanya energi atau frekuensi kayak Mbak Ratna kan ya gitu ya. Kalau orang Jawa kan suka ada karawitan kayak gitu. Nah aku nih kalau dengar musik gondang juga seperti itu. Gondang itu musik tradisional Batak. Ya? Jadi kan kalau kita dengarnya dengan penjiwaan, betul-betul meresapi itu, kok kayaknya spiritual kita semakin apa namanya berkembang gitu ya. Iya benar. Ya artinya itu bisa menjadi inspirasi gitu. Gitu loh maksudnya. Gimana tuh? Apa yang dirasakan biasanya sama Bang Julius pada saat mendengar itu? Maksudnya ada hawa apa gitu di dalam frekuensi nada musik itu sehingga menimbulkan getaran dalam jiwa, seolah-olah kayak hati terpanggil mungkin, ataupun ada rasa penasaran dengan irama itu, atau ada hal yang dilihat yang mungkin mengandung unsur magis gitu di dalamnya gitu ya, sehingga bisa menyentuh sekali ke batin gitu. Ya itu mungkin soundnya, ritmenya itu masuk ke dalam alam apa namanya, alam bawah sadar kita juga. Terus kita juga
begitu menikmati sampai akhirnya kita merasakan spiritual apa namanya kita itu semakin menjelma gitu ya, artinya bukan dalam konteks yang negatif tetapi membangun gitu, menjadi semangat gitu. Apa karena ada makhluk yang mendampingi ya ini kan memang yang ciptakan ini kan Tuhan. Memang Tuhan, tetapi kan yang membuat semua mesin-mesin alat musiknya itu kan manusia. Ya itu leluhur kita. Jadi kayak kita mendengarkan suling kadang-kadang di atas gunung gitu, kayaknya bisa bunyi mengalun gitu ya. Semesta gitu. Itu jadi pertanyaan ya di dalam batinnya Bang Julius. Itu kan alat musik yang buat manusia, tapi kok begitu dibunyikan kenapa kok nyampe ke batin gitu ya? Betul. Makanya ya aku sih bukan apa-apa ya, senang dengan musik etnik itu, suka gitu ya, dengan musik-musik Sunda juga, Jawa juga aku dengar. Aku memang memperhatikan gitu, suara gong itu betul-betul bisa juga membawa kita ke suasana yang berbeda. Jadi seni itu juga mengandung unsur-unsur spiritual. Iya, Betul nggak? Setuju ya? Iya. Gitu loh. Ya. Ini Bang Julius kan punya beberapa lagu yang pernah hits ya pada zamannya, termasuk yang tadi dinyanyikan lagu Maria, terus lagu Dia dan Dia itu dulu aku sering nyanyikan. Iya. Terus apa lagi ya? Ketuhanan juga ada, kayak Restumu Tuhan. Restumu Tuhan itu lagu religi ya. Jadi sebenarnya bukan lagu religi ya, itu kebetulan memang lagu yang orang kepada Tuhan nih gitu, kepada Sang Pencipta, bersyukur gitu loh. Restumu Tuhan, minta restu sama Tuhan, gimana gitu. Nah, di antara lagu-lagu yang pernah hits itu mana yang paling kena ke batinnya Bang Julius? Yang paling kena? Ada beberapa lagu sih ya, kayak lagu. Kita ambil contoh lagu yang Maria tadi. Maria. Apa ada pengalaman pribadi dengan lagu itu atau? Enggak ya. Kalau Maria itu memang asli penciptanya punya cerita gitu ya. Dan kebetulan memang itu tadi kembali lagi karena saya menjiwai lagu itu, jadi akhirnya ada kayak soulnya kan di situ. Betul. Jadi kayak ada ruhnya kalau boleh bawain. Tapi benar, ya memang kalau kita mendengarkan lagu, apalagi kita menjiwai, terus kebawa ke dalam suasana lagu itu, kita bisa mempunyai satu pengalaman spiritual. Betul gak? Betul. Sama lah kayak lagu religi kan, kalau orang nyanyi bagaimana gitu kan, dia merasa kebawa ke hati. Iya, betul itu. Menangis, membuat suasana damai di dalam hatinya dia gitu. Bahkan bukan hanya menyanyikan, yang mendengarkan pun akan sampai. Betul, ya kan, kalau lagu religi di Muslim juga ada, di Kristen ada, di Buddha juga ada. Nah, lagu-lagu itu bisa merepresentasikan nilai-nilai kan gitu. Jadi menjadi catatan saya pada saat Bang Julius bilang tadi, kenapa musik itu mempunyai sebuah frekuensi energi yang bisa menghanyutkan sanubari manusia gitu. Yang pertama saya akan menjawab bahwasanya alat musik itu dicipta dari alam ini sebenarnya. Seperti sinar-sinar gitar, kan ada unsur besi, ada unsur timah, ada unsur kuningan mungkin di dalam alat senar itu. Begitu juga trompet, begitu juga seruling yang biasa dari bambu kan berasal dari tumbuhan yang dari alam. Dan misalnya angklung gitu. Jadi jadi alat musik itu hampir rata-rata itu berasal dari alam semesta, wajah alam ini gitu. Dan yang kayaknya jadi sepertinya bisa juga alat musik itu berkomunikasi antara dimensi yang satu dengan yang lain. Unsur contohnya, kita juga manusia ini kan terbuat dari tanah ya. Ada unsur bumi. Jadi pada saat bunyi-bunyian itu terdengungkan gitu, itu pasti langsung menyentuh. Kadang mengapa kita suka berinding bunoma kita. Jadi sentuhan itu seolah-olah seperti nyata gitu. Tapi nggak bisa diwujudkan dalam sebuah perwujudan yang bersifat alamiah dunia gitu, tapi hanya bisa secara goib. Itulah tadi yang namanya rasa. Goib itu adalah rasa gitu, rasa kedekatan kita terhadap sebuah frekuensi yang bisa mengundang kita untuk mungkin bersedih, mungkin bahagia, mungkin bermacam-macam rasa di dalamnya. Itu menurut saya seperti itu gitu. Astral itu
berkomunikasi dengan kita melalui kayak apa tuh yang di luar suka ting 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 apa itu? Apa namanya? Lonceng, denting. Ya kayak gitu-gitu. Denting. Bisa juga dia kayaknya mau memberikan kita, oh gue nih mau kasih sinyal. Seolah-olah kita, Memanggil. seolah-olah dia memanggil, Komunikasi, dan seolah-olah dia membuka sebuah gerbang dimensi yang membuat kita tuh masuk di dalamnya dan bisa saja terhanyut gitu kan. Karena itulah satu contoh yang bisa dibilang bisa kita dengarkan langsung gitu. Bisa aja mungkin begitu ya. Iya bisa. Makanya kan zaman-zaman dulu kan setiap bukan hanya untuk orang buat happy mungkin alat musik ya. Untuk berperang juga kadang-kadang pakai alat musik. Seperti gong-gong yang besar dipukul dulu dong untuk menyemangatkan orang dia trompet. Jadi memang sebenarnya pemicu batin sih ya, pemicu batin. Bener ya, musik mengandung Pemicu batin untuk Ya, iyalah, mengolah rasa. Tergantung kita mau membawa rasa itu ke arah mana. Tergantung bait-bait yang kita lantunkan lagi mengandung makna apa gitu. Nah, sehingga dia membuai dalam sanubari kita sehingga kita tuh terlena gitu. Bisa tanpa kita sadar kita menangis, tanpa kita sadar kita terharu, bisa kita senang sekali, gembira, bisa kita jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, berjoget-joget, macam-macam. Menurut saya sih seperti itu. Tapi ada lagi yang musik-musik yang istilahnya tadi spiritual tadi ya, kayak gong, mengandung unsur spiritual. kayak suling ya kan. Aku suka loh kadang-kadang ke gunung, di atas gunung gitu ya, main suling, walaupun nggak bisa ya, tapi main gitar di atas, mendengarkan suara alam. Tadi yang abang bilang musik gondang itu terbuat dari apa ya? Gondang itu ya kayak Apa ya? Gamelan? bukan, Apa ya? Kayak kendang? kayak kendang Oh, ya. kayak kendang. Tapi dia kan pakai kulit sapi biasanya atau kulit itu gondang. kan gitu. Iya, berarti. Bongo. Oh iya, bongo. Berarti tetap aja dari alam Cuma dia semesta ya, lebih karena purbakala ya kali ya. kulit sapi gitu ya. Mm-mm. Nah, tadi katanya abang pengen nanya ke Panglima, ada nggak yang dampingi, pendamping goib ada nggak? Kenapa kok beliau nggak merasa takut sama sekali walaupun sering sendiri di studio? Kok Iya, ada pendampingnya sebenarnya atau kayak beliau bilang pendamping tadi lah baru? sebenarnya ya, kita harus berdamai dengan diri kita gitu. Berdamai untuk tetap tenang karena apapun yang kita hadapi diperlukan ketenangan gitu. Jadi kalau kita mulai nggak tenang, mulai apa ya kayak berprasangka sendiri yang aneh-aneh, yang serem-serem ya akan mengundang terus hal-hal yang serem untuk datang. Kan jagalah hatimu kan. Yang penting hati kita. Suasana hati, jagalah hati. Jadilah tenang kan gitu kan. Kalau kita semakin gerasak gerusuk semakin masuk dia kan gitu. Jadi yang penting kan kita menjaga hati kita, betul nggak? Betul. Jadi memang harus apa ya, kita sendiri mengendalikan rasa itu ya. Nah itulah yang dibilang Panglima, rasa itu goib, itu rasa, bermain dalam dimensi rasa, itulah goib itu ya. Iya. Ya itulah tadi namanya kebatinan tadi ya. Kebatinan itu hanya bisa dirasakan, perwujudan nyata tidak bisa. Kita ini kan. Oke, tiba-tiba aja sudah kemasukan. Astagfirullah. Kenapa? Tenang. Ayo. Bang, ini ada makhluk yang mungkin ada di sekitar sini yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Yuk kita. Dari depan. Ya, sih. Lu mana? Nah. Iya. Assalamualaikum. Jadi Ini kok kayak apa ya? udah aneh kayak Sedih atau apa sih dia? malah kayak bergetar-getar gitu ya. Sini bang, ya sini bang. Coba bang. Sini bang. Siapa Anda? Dia lagi sedih atau apa sih? Anda siapa? Kok kayak sedih bang Lima? Kenapa sedih? Duduk bang. Pulang. Pulang. Apa? Ingin pulang. Kenapa ingin Siapa? pulang? Mungkin dia ada di sini apa gimana? Kamu siapa? Aku jadi Kamu boleh merinding nanya ya. loh, kamu Aku boleh. jadi merinding. Kamu siapa? Tercerai. Aku tercerai berai dengan tubuhku. Tubuhnya kayak kejat-kejat gitu. Maksudnya gimana? Tercerai berai dengan Nggak tubuhmu, jelasin. kamu tuh gimana? Maksudnya gimana?
Apa kamu pernah mengalami kejadian di sini? Aku ini melakukan perjalanan tugasku. Aku terhantam dengan kereta. Astagfirullah. Di sini kan dekat rel kereta ya? Dia ketabrak kereta. Pas pulang dari tugas pekerjaannya dia ketabrak kereta. Bener ya, studio ini dekat rel kereta. Depan sih ada Ada, kereta. benar. Ih, aku merinding loh. Kamu kejadiannya tahun berapa itu? Ini kayak ya, sakaratul maut. Sabar ya, nanti kita doakan ya. Kamu namanya siapa? Dia bilang tercerai-berai. Iya namanya. Kamu teringat anakmu? Memang waktu itu kejadiannya kamu sama anakmu atau kamu sendiri? Oh, dia sendiri pulang kerja. Berangkat kerja, berangkat di pagi hari. Kamu laki atau perempuan? Laki-laki. Pulangkan aku. Apa yang bisa kita bantu? Mau Kita dipulangkan support kemana? Hah? Abang boleh nanya loh? Iya. Kamu mau dipulangkan kemana? Iya nanti dipulangin dengan Nama doa. kamu siapa? Namamu siapa? Ayo Panglima kita doain Panglima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila khususa ruhi. Jalani syaitanul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Wa talladzina Allahumma firna warhamha wa'afiha wa nawashimha. Allahumma firna warhamha wa'afiha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina Udah Jailani, kamu tenang di sana ya. Udah tenang. Sampai merinding loh aku. Udah tenang deh. Tadi kan kayak kondisi badan yang ngambil sakaratul maut gitu. Iya. Kayak sakaratul maut. Allah Akbar. Jadi mungkin suatu saat lupa juga. Dia gentayangan di sekitar sini. Jadi Dia nggak apa-apa lah dia. nggak tahu penasaran. kejadiannya tahun berapa. Tempat ya. Kayak penasaran, arwah penasaran, jadi dia Karena memang minta didoain gitu dari biar sana dia ada tenang ya. gitu. mudah-mudahan tenang. Soalnya kan kondisinya memang lokasi ini dekat dengan stasiun deh. Iya, stasiun Itu kereta. dekat itu stasiun. sebelah. Namanya stasiun Kranji ya. Keranji ya? kalau Bukan. situ banyak yang tahu. Stasiun Banyak. Keranji, iya. Zaman dulu ya, Zaman dulu ya. waktu belum ditutup. Sekarang kan mau udah ditutup sama kereta sama palang gitu. Di Palang, kalau dulu Dulu belum di sering banget. Palang. Jadi orang Naik masih bisa motor, nyebrang. Sering ya? nyetir, mobil. Tadi Itu dia ceritanya ketahan itu karena inget anaknya ya tadi ya. Iya. Iya, dia berangkat kerja katanya. Kejadiannya tuh pagi pas berangkat kerja dia ketabrak kereta itu. Terus badannya mungkin tercerai-berai, terus mungkin belum sempurna gitu arwahnya. Dan dia ingat anaknya. Kasihan juga ya. Iya. Ih, Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan Ismi untuk kita ajak berkomunikasi. Ayo, di sini Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Boleh kita Dengan komunikasi? Dengan siapa ini? Cewek kayaknya nih ya. Tuh, Oh cewek. iya, cewek Bang. Kok dia tersipu-sipu lihat abang? Jangan-jangan Lihat dah. yang suka nemenin waktu ngerjain musik tengah malam. Iya. Bisa jadi. Kamu siapa? Boleh kenalan? Oh, namamu? Gak boleh tahu. Tuh, kenalan kok gak boleh tahu nama? Iya. Dengan siapa ini? Kamu kenal Pak Julius? Kenal. Oh, kamu yang jagain studio ini?
Rumahmu di sini atau gimana? Lantai 3. Yang suka sama. Ada yang pernah ditampakin cewek? Enggak sih, cuma kalau lagi ke situ memang rasanya tuh berbeda dari ruangan ini. Waktu kau di lantai 3. Kamu tinggalnya di lantai 3. Sudah lama di situ? Tampun tangu. Bahasa Jawa. Orang Jawa merinding. Merinding banget. Iya, tahu. Sudah lama. Kamu dari mana asalnya? Teng mriki. Memang makhluk dari tanah ini. Tapi kok ngomong bahasa Jawa? Asalmu dari mana? Selatan. Dari Pantai Selatan. Wujudmu apa? Putri. Putri. Namamu? Ku Wongo. 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 Aku Wongo. Wungu. Oh, wungu. Putri wungu. Wungu maksudnya warna ungu. Kencono wungu. Nggak pakai kencono ya? Wungunya doang. Batik kencana Wongo. Oh, batiknya. Aku panggil kamu wungu iya? Boleh? Baten Namanya napa sinten? asmanipun kula Wongo mawon. Nggih. Wungu jadinya sudah lama di sini. Nggih. Udah berapa tahun sejak studio dibangun? Aku paringi Apa? Juli. Juli. Panggil kamu Juli. Panggil abangnya. Mas Juli. Itu loh bang yang di kamar itu yang atas ya. Kamu kenal Mas Juli dari mana? Dari sejak beliau di sini atau? Saking Doro Akung. Kamu ada darah Jawa? Ada. Dari mana? Mama kurang Jawa. Katanya bukan Jogja. Jogja bang. Jangan-jangan kamu dari leluhurnya, jalur ibunya? Wungu. Nama ibumu siapa? Akung. Aku. Nama kakekmu dari jalur ibu? Saya nggak tahu. Kakek lu ya. Apa benar kamu dari Iman Tuh, iya kan? benar. Tuh. Tuh. Oh, kamu disuruh sama kakeknya Mas Julius untuk jagain apa bagaimana? Ince. Berarti dari sejak kapan ngikutin Mas Julius? Sampun dangu cilik niku kula ki paringi Mas Juli. Dari kecil sudah mendampingi, berarti aku Mas panggil Mbak Yus. Iyu. Mas Yus. Aku senengnya Mas Yus nyeluk. Ada yang suka memanggil Mas Yus? Aku tuh Kenapa kok suka manggil Mas Yus? ya seneng. Mas Yus aku ngono. Tapi rak dirungokke. Kamu nggak denger ya dipanggil? Rak tahu dianggap. Iya, tadi kan Kamu tuh iya. tidak pernah menganggap aku tuh ada. Sebenarnya kamu tuh merasakan, tetapi kamu lebih merasakan pikiranmu sendiri. ya tadi kan abang bilang ada sih rasa-rasa itu tapi aku abaikan. Nah itu mungkin. Karena sudah terbiasa sendiri. Oh gitu. Terus Mbak Wungu tugasnya apa? Waktu disuruh Akung tuh tugasnya ngapain jagain? Dia ngancani Ngancan itu ngapain aja? Mijitin atau gimana? koten kroso. Oh, Tak elus-elus ya ora kroso. waduh. Lu suka diganggu. Yang Yang suka di gangguin atas. siapa? Tak kene iki tak kroso. Ada yang suka Malah perasaan iki lu? garuk-garuk Oh, ngono. walah. Gatel jirine ngono. Kamu kadang ngerasa gatel tuh sebenarnya di belah sama dia, Iya. sama Wungu. Kirain nyamuk. Itu tadi kan cerita kan? Oh Aku iya tiba-tiba benar. kayak nyamuk. Dapet ya. Ya ampun. Ya ampun. Menurut kamu Mas Yus ada yang gangguin apa enggak? Dulu Oh, dulu pernah ada yang ganggu. makanya dia sekarang seperti ini Oh. sendiri. Maksudnya?
Ya dulu ada yang tidak senang dengannya. Terus yang dilakukan orang yang nggak suka itu apa? Ya gitu, ya sudah biasa toh. Kayak ngono kuwi menungso ki duwe ati sing iri. Diparingi rasa ora seneng ki mesti ono. Kabeh wong ki mesti ora kabeh ki seneng kabeh ora. Lah wong ning dulure dhewe ki ora kabeh ki padha akur ki ora to. Mesti ono sing ora. Realitanya memang begitu, walaupun kakak adik pamane kadang ki nggak. kanca wong liya delokno wong ki delok awake dhewe sukses ki ono sing ora seneng, ono sing seneng. Ya kowe wis krosok sekjene tapi ya wis. Nggak dia. Mas nggak Yoski dipikirin. wong iki ra gelem abot-abot mikir ora. Wis ya wis nek ngono kuwi. Emang Angger gitu ya? kepikir ki wis mati. Putus asa bunuh diri. Oh gitu. Dalani urip wis dalani ae. Jadi kalau kamu Duwe dipikirin yo pasti bakal duwe bunuh yo diri, tapi kamu ditampa ora duwe yo wis golek meneh. Perjuangan. iya iya. Mbak Wungu ngomongnya bahasa Indonesia boleh nggak Mbak? Apa? Lah wong Kamu paham ono nggak bahasa Jawa? aku iki Jawa kok ngerti. Tapi netizen ntar nggak paham Iya. bahasa Indonesia. Kan saya itu asalnya dari Jawa. Ya. Budaya saya Jawa ya Jawa. Seperti itu. Maka itu tapi dia itu lebih kental darahnya dari Batak. bapaknya. Itu laki-laki tua yang bersamanya itu. Siapa lagi? Ada yang dampingi dari jalur ayahnya? Ya. Oh, jadi yang dampingin kamu dari Sama jalur ibu ini, jalur ayah ada juga yang dampingin. Perempuan tua Nenek. yang suka menari-nari. Tari tortor. Ya, maka dia tidak boleh mendengar tabuh dikumandangkan bergetar jiwanya seperti panggilan ruh. Kalau dengar bunyi gondang, kamu tergetar jiwamu katanya. Nah, ada sosok itu. Kalau Nenek yang aku mendampingi. itu mendampingi ketenangannya, karena dulu kakeknya itu mempunyai diriku supaya tenang dimanapun dia berada, di dalam peperangan, di dalam keadaan apapun, itu tenang. Kakak Makanya dia itu tenang dimanapun dia berada. Yang orang lain bilang tempat ini tuh Angkat. serem lah, inilah itulah, dimanapun berada aku tidak kerasa apa-apa. Oh, itu yang kamu nggak ada Tetapi takutnya. kamu Nggak ada pasti takutnya. nih pernah kowe iki kelingan, kamu tuh ingati dah suatu ketika kamu merasakan sendiri saat perjalananmu kamu dihadang dan kamu tidak dapat bergerak sedikit pun. Masa pernah? Mana? Kayak rep-repan gitu loh. Oh boten, Bukan. Kenyataan neng dalan, kowe iki neng dalan dalam perjalanan kendaraan sing di yang dinaikin. oh enggak kira iso melayu. Pernah nggak mau mogok gitu ya? Nah, Pernah di mana tuh? Coba ceritain. waktu itu ya ada di mana sih, di daerah Daerah. Angker lah kira-kira. Jakarta tapi. Boten Enggak, di luar kota pada saat itu. Luar kota Terus? banget. di daerah mana itu, Puncak Jawa Barat. Iya, puncak Terus? berarti benar. Orang bilang daerah itu Pegunungan. angker. Ya. enggak sih ya, Ya, enggak ada yang bilang. Lah wong iya ngono tok kandhani. Oh, Kalau orang lain sih? bilang angker tapi kamu nggak Kamu merasa. itu kan tidak menganggap itu, tapi itu masih dianggap ada. Oh. Karena darah itu sudah ada pada dirimu. Iya. Lah wong kowe iki kesirep angker krungu iki gemu gendang letupun mungkin langsung kowe iki menyat kok. Kamu itu tidak boleh mendengarkan musik. Langsung mendidih darahmu. Iya ya, kenapa kok gitu sih Mbak? Lah, lanjutkan ceritamu. Iya, itu gimana ceritanya? Biar kau Jadi aku pulang waktu itu pas habis acara, pulang tuh dari daerah pegunungan lah gitu ya, Sendiri. sendiri. Nah, tiba-tiba di mobil ada, tiba-tiba berhenti mobilnya, Mogok atau mati mesinnya atau? mati, nggak tahu gara-gara apa ya. Tapi aku santai aja keluar, rokok waktu itu ya,
ora ono wong. Terus Kiri kanan lagi nyalain. Hidup. Hidup. Tuh. Siapa yang gangguin saat itu? Ono wong sing ganggu. Wong kono. Oh, makhluk dari situ Yo, yang tempat gua angkat. tak parani. Oh, Pokoknya iki yo ganggu. si Diseneni dan dia. kamu yang belain berarti ya, Mbak? Bukan aku, Oh, siapa? kakeknya. Oh, kakek yang dia. dari Batak. Bapak tua itu yang marah. Dia bilang, apa kau ganggu-ganggu? Langsung Iya, iya. Oh, langsung dia jalan lah. sinkron ya ceritanya ini. Dia keluar itu menyalahkan rokoknya, terus langsung dia masuk lagi, Bisa. dinyalakan langsung bunyi, langsung melayu jalan. Oh, Masya Allah. Tapi dia itu ki bandel lagi, itulah sekjene ki wong ki dari hati dan pikirannya. Kalau pikiran menganggap tidak ada apa-apa, ya sudah nggak kerosok. Angger dirasani ki mesti niki suarem. Lah wong kuwi dihadang kok. Oh, makhluknya banyak saat Lha itu. yo oke. Wah, Lah wong tempat serem iki amat. tempate keramat. Lho, ora nang wong kok ning ngono. Sepi. Ora nang ngono ki. Sepi orang nggak ada. Berarti yang dampingi kakak itu sehingga nggak ada rasa takut ya? Ayo langsung mlayu mobilnya. Ngono kuwi. Kalau manggil kakek apa dari orang Batak? Opung. Oh iya, Opung. Berarti beliau dampingin Opung. Ama. Ama itu Amang. nenek. Amang. Amang. Apa? Opung. Opung. Nenek pun Opung juga namanya. Oh iya iya. Kalau Batak itu opung bisa opung boro. Ya kan? Opung boro, opung perempuan. Oh gitu. Tapi kalau dengar musik gondang kenapa dia terlalu mendidih darahnya pengen Jadi itu semangat? adalah tradisi dari leluhur. Leluhur dari Batak. Ini mungkin masuk yang dari Batak ya Lin ya. Allah. Mungkin motor dia. Allah. Tuh kan benar. Rinding aku. Sama. Enggak gitu musik gondang. Tuh, kayak gitu gerakannya, Bang. Ini apa namanya? Tortor, bener. Kurang lebih begitulah. Iya. Apa lagunya apa kalau gini? Sedangkan tuh lo ya? Allah. Apa sih yang itu? Oras. Jawab dong, apa ngomongnya? Au bege. Bahasa Batak ini. Apa? Au bege. Oras. Aja ngomong Ini Opung ya? Bukan. Au. Marene, marene. Apa tuh? Marene. Artinya apa? Rende penyanyi. Oh, kamu suruh nyanyiin dong, biar beliau joget. Sinanggar tulo ya? Batak apa? Ayo. Sinanggar tulo. Nadanya samain dong. Oh, Sinanggar tulo, tulo. Sinanggar tulo. Sinanggar tulo. Sinanggar tulo. Ayo Bang, ini Bang. Udah capek. Kamu di atas di lantai 3 sama siapa, Opung? Kalau Opung di sini apa bukan? Enggak, tadi yang di lantai kan yang si Bungu. Iya. Ini Opung di mana nih? Ini opung kini. Iya. Kalau Opung apakah di sini juga ngikut Bang Julius? Ikut di sini juga, Opung? Ikut tinggal di sini? Kemarin deh. Pengen nyanyi lagi? Artinya apa? Nyanyi maksudnya. Suruh nyanyi lagi. Rende. Oh ya udah nyanyi lagu apa lagi? Ini alusiau ya boleh? Wes. Wes.
Oh, ganti lagi ini bahasa Jawa. Bisa jadi turuti Ganti lagi. Ini orang Jawa nih. Kalau yang opung yang masuk pengennya nyanyi mulu. Apa mau kok yang marahi kok rame. Oh, heboh orangnya. Ojo gawe rame toh. Suruh nyanyi, suruh joget. Suruh joget. Aku wedeni. Kok mesake awak iki. Oh, tapi Iki anggar wis melepuh. Wis tor-toran ki bisa beberapa hari. oh gitu ya. Iya, tor-tor kuwi kalau sudah melekat itu adalah penyambung kepada roh leluhur. Oh, gitu. Jadi penghormatan, penyambutan, persiapan, pelepasan kuwi kaitane. Ojo wis ojo mesakno awak iki ora gelem metu kok. Oh, gitu. Sulit kalau udah masuk ke badan orang, susah keluar. Di sana itu bisa 2 hari, 3 hari. Kalau yang benar-benar itu masuk ke dalam, karena dia menyediakan raganya untuk dikuasai para leluhur. Gitu. Maka itu semangat jiwamu itu dari leluhurmu, pita suaramu dari bapakmu, Bapak maka penyanyi. darahmu kuat Seniman ya, keluarga seniman. Bagus penyanyi. dan kau dari perairan. Dari Perairan, Lahirnya di mana? darah perairan, bapakmu kental di dalam dirimu. Maksudnya perairan gimana? maksudnya perairan gimana? Di mana kampungnya bapakmu kini di? Bataknya mana? Di Samosir. Oh iya, Iya, maksudnya ngerti. dikelilingi itu air, Pulau Samosir. Kok kowe ki pengak piye to? Lawang kampungnya awakmu dhewe. Lupa. Iya. Apa iya. dia? Iya kalau Karena dipikirnya dia itu hanya musik dan musik. Itulah musisi sejati. Makanya leluhurnya, kakeknya itu senang mendengar. Tadi kakeknya itu kan dia bilang, aku senang dengar kau bernyanyi. Iya. Maka terus menerus dia hanya dengarkan musik, tidak ada yang lain. Setiap hari itu dia senangnya dengar musik. Gitu ya. Kemana-mana memang bawa musik. Di Kalau mobil aja dia bawa Nyawanya gitar. adalah musik. Bisa. Heeh. Memang karena Tidak bisa dipisahkan. Gitu Iya. ya. Dalam mobil aja nih, diam gitu. Bisa kita waktu kita ke puncak ya, nyusulin ke puncak kan, dia tuh main gitar di belakang. Heeh. Padahal udah hari-hari main musik ya, tapi tetap aja gitu. Adalah yang kalau nggak nyanyi, kecil-kecil, senandung kecil-kecil. Paling senang itu dia. Kenapa? Dengan alam. Karena alam itu menyatukan. Jadi apa yang dia mainkan itu penyambung perasaannya terhadap alam semesta. Ketika dia memainkan musik itu, jiwanya itu di situ. bersatu ya. Bersatu ya, makanya lo nggak bisa lepas dari musik. Kemana-mana kalau nggak bawa gitar lo nyanyi. Iya. Ya kan, senandung gitu kan. Itu juga yang buat Benar. awet muda ya. Heeh. Tapi ono pesanku yo. Gimana? Sekjene ki dalani uripmu, tapi jangan lupa untuk mengingat kembali siapa dirimu, dari mana dirimu, dan kemana kau kembali. Itu pesanku. Iya. Iya. Jangan abaikan itu. Apa yang harus perbaiki ini untuk saya? Bila kau mengingat itu, maka semua terbuka untukmu. Terbuka kembali yang saat ini tertutup oleh masa lalumu sendiri. Paham nggak mas? Yes, aku tak menahan. Ini harus kira- dicerna lagi nih pesannya. Kayaknya pesan yang dalam. Pesannya dalam. Aku ki ra iso suwe-suwe nih Iya kene. iya. Ki wabek nih gini ki. Oh gitu toh. Lah Apa? Kebot tuh banyak Banyak, banget banyak. temennya dia. banyak konjone kene. Lawong iki kan sekjene iki kan. Yo pasaran. Pasaran. Kabeh dikuwak ning kene, Pasar. dijupuk ning kene. Pasar. Iya memang ini di tempat ini pasar. Mulane kuwi
Tadi ki pintune ki kok pengarep lepo koyo gini. Iya. Ya Apa wes. tuh kan apalagi dekat dengan stasiun pernah banyak kejadian kecelakaan ya. mulane saran wis aku tak muni matur suwun ke. Terima kasih ya Bungu. Iya. Terima kasih. Wong kok yo ganteng. Loh. Emang kelihatan Panglima kan di belakang. Iki kancamu to. Katanya Panglima ganteng katanya. Ibu Bungu genit ya. Dadah. Aku tak. Terima kasih. Makasih ya Mbak Bungu. Ya, Mbak Bungu ya. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada kaitannya dengan Mas Julius Sitanggang. Gimana kesan-kesannya Bang setelah kolaborasi dengan Mata Langit? Senang ya dapat pengalaman ini ya, agak sedikit. Ini tadi kaget, bisa begitu ya. Baru pertama ini ya lihat minimalisasi. Iya, ya itulah. Makanya Mata Langit penuh ini ya, surprise ya. Gitu ya. Gimana pertama nih? Kan tadi kan tiba-tiba Kalau- kita lagi ngobrol, tiba-tiba akhirnya kesurupan terus kayak apa ya? Kejat-kejat. Meregang nyawa. gitu. Kaget Jadi- lah, kaget. Waduh, apaan nih kan gitu. Kalau ibu itu udah Beda Iya. merinding dia ya. Udah sampai merinding banget. Iya. Tadinya tuh aku orang yang percaya nggak percaya dengan hal yang kayak gitu. Tapi begitu aku ngeliat bener Lihat dan ngeliat sendiri itu kenyataannya, oh berarti memang bener ya. Ada hal-hal yang kayak gitu. Jadi menurut Mbak Agil dan Ismi acting nggak tadi? Enggak real. Karena aku merasa rinding dan apa yang dia omongin emang berasa banget. Berasa banget. Aku ngerasain kan kalau ini kesini kok rasanya apa ya gitu. Ternyata emang bener ada. Dan apa yang terjadi Mas Julius itu emang benar juga. Dan kita juga nggak kenal kan leluhurnya siapa. Aku baru tahu juga kalau ternyata ada dari Jawa. Iya. Kalau kakekku tuh namanya Iman Kadarmo, bapaknya dia Ringo Sastro apa gitu loh namanya, Jawa. Itu ada Sampai di- sekarang nggak tahu loh, tadi dia bilang inisialnya I itu ternyata benar Iman. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Emang ada ngomong inisialnya? Iya, kan I. tadi nyebutin. Dia bilang I. Iya. Benar, ternyata benar. Iya. Jadi benar-benar Padahal nggak ada kita ngomong apa ya. karakter yang terbentuk di dalam diri Mas Julius ini memang benar-benar dari leluhurnya. Yang satunya tenang, satunya bersemangat ketika mendengarkan musik gitu Iya, ya. ya mungkin ya. Jadi kalau dari orang tua laki kan mungkin ya suka monotor tadi, dia suka bernyanyi, suka ya begitu deh. Terus tadi pesannya Mbak Bungu tadi kira-kira sudah bisa menangkap nggak untuk kehidupan Mas Julius? Udah. Kalau itu memang sudah aku sadarin lah ya. Semenjak dia belum datang juga saya udah punya kesadaran ke situ gitu. Cuman memang itu kan satu kita di remind kan nggak ada salahnya ya, diulang lagi, dikasih tahu sama orang yang lebih baik lagi gitu. Tinggal kita Apalagi- memperbaiki ke depan. Apalagi tadi si makhluk itu, Mbak Bungu itu memang dia makhluk yang baik, artinya memberikan pesan itu untuk kebaikan Mas Iya, Julius sendiri gitu. Betul. Jadi apapun itu ya kita ini aja, kita betul-betul kita resapin ya gitu. Terus yang paling berkesan pas mediumisasi yang bagian mana? Yang paling berkesan ya kaget aja gitu, dua-duanya berkesan juga Oh, iya? sih. Berkesan juga. Kalau Mbak yang mana yang paling berkesan? Kalau aku terus terang kalau itu tadi yang pertama emang aku cukup kaget ya. Tapi yang aku berkesan dengan tadi yang ungu itu, kok bisa tahu gitu, padahal aku sendiri yang teman dekatnya dia nggak tahu loh kayak inisial terus apa gitu ya. Cuma kalau ngerasa ada, iya memang ada gitu. Kalau misalnya aku lagi mau Ke ke lantai 3, makanya aku tanya itu banyak ada nggak sih teman kamu di situ? Ternyata banyak di sini ya, banyak Namanya banget. pasaran katanya. Dan aku Ini kan ngerasa pasar. merinding banget loh. Pasar di sini, Heeh. pasar. Aku ngerasa ngerinding banget dengan itu. Oh berarti ini benar. Karena kan kalau kita benar-benar kita ngerasa juga kesini. Benar. Kalau acting mah nggak akan berpengaruh ke batin ya, ini kan kena ke batin. Kena banget batin aku, rasa banget. Dan apa yang diomongin dia real. Sejatinya aku suka ngedamping kemana-mana gitu kan, kayak musik, emang hidupnya di musik kayak gitu. Kok bisa tahu gitu Iya, ya? padahal Oh kan- memang ternyata emang kejadiannya memang benar, ada yang ngedampingin dia. Gitu, dan itu aku baru percaya.
Tadinya aku nggak pernah percaya yang gitu-gitu. Padahal aku orang medis yang biasa ngejalin itu, tapi ini baru aku ngelihat real gitu. Bidan Ngeri ini langsung setiap gini. hari menangani orang yang melahirkannya. Iya, iya. Ya, baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mas Julius Sitanggang ini. Ya, di alam ini emang kita sangat dekat gitu, berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata, terutama ya para bangsa jin gitu ya. Itu adalah makhluk yang paling terdekat dengan kita manusia gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi. Tapi yang terbaik adalah bagaimana cara kita harus saling sama-sama menghormati antara makhluk bangsa jin yang ciptaan Tuhan yang sama dengan kita, dengan diri kita juga, untuk menghindari gangguan-gangguan daripada mereka yang memang jahil, yang jahat. Ya kita harus banyak berdoa, memohon perlindungan Tuhan agar makhluk-makhluk itu tidak bisa mengendalikan kita, menguasai kita, baik hati dan pikiran kita terutama itu. Maka benar sikap kayak Bang Julius tadi bilang, harus banyak berdamai dengan diri kita, harus lebih tenang gitu untuk menghadapi apapun, agar emosi mental kita tidak terkendali dengan mereka gitu. Kalau kita mudah goyah, mudah takut, mereka makin nakut-nakuti kita gitu, makin ingin mengganggu kita gitu. Karena kita melawan aja mereka masih terus menyerang, apalagi kita mundur, kita takut, wah itu makin jadi mereka nanti mengendalikan kita, bahkan mengganggu kita. Karena bangsa jin ini adalah makhluk yang sangat pintar gitu. Bangsa jin ini makhluk yang sangat pintar, yang sangat sensitif lagi, dan yang sangat cepat mau kemanapun, melebihi kecepatan pesawat tempur pun lebih cepat dia gitu gerakannya. Bangsa jin ini. Jadi kita nggak boleh agak enteng dengan bangsa mereka, karena bangsa mereka harus sangat kita waspadai, yaitu iblis. Keturunannya kan dari keturunan itu ya, iblis tadi ya. Jadi memang harus kita melatih diri kita, mental kita terus, terutama banyak mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mengantisipasi semua hal yang tidak diinginkan terjadi ke diri kita. Di antara mereka tidak juga semuanya jahat gitu, ada juga sebagian antara mereka yang memang memilih jalan Tuhan dan mengimani tentang keberadaan Tuhan gitu. Jadi sama seperti kehidupan kita juga manusia, cuman alamnya saja yang berbeda sama kita, seperti itu. Jadi kesimpulan dari semuanya, kita harus menghargai semua makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini, baik apa saja yang diciptakan Tuhan. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti itu, maka makhluk-makhluk itu juga akan bersahabat dengan kita. Menghormati ya, saling menghormati. Iya, betul. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.